Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kebetulan nih Ustadz, mumpung kita lagi syuting pagi-pagi di kafe kebun, kan kita banyak tanaman herbal Ustadz. Masya Allah. Banyak pertanyaan di jamaah kita itu yang bermasalah dengan wasir Ustadz. Nah, kalau sebelumnya kita pernah membahas tentang herbal wahyu ya Ustadz, untuk penanganan wasir. Kalau untuk kearifan lokal sendiri ada nggak Ustadz? Ya, bismillah. Nah, para jamaah sekalian, kalau kita bicara tentang wasir, nah wasir ini terbagi dua. Yang pertama ada wasir yang keluar, ada wasir yang di dalam. Nah, kalau dalam dunia pengobatan atau TCM, nah wasir ini juga disebabkan oleh dua hal. Ya, jadi sebelum kita bahas tentang herbal lokalnya atau kearifan lokalnya, nah kita di sini akan membahas tentang penyebab yang terjadinya. Nah, salah satunya penyebabnya yaitu adalah karena sering sembelit. Ya, artinya kurang serat. Nah, kurang serat maka biasanya ya akan bisa terjadi wasir. Nah, ini emang disebabkan nanti dari rektumnya, ya usus besarnya itu ada masalah. Nah, bisa juga, nah dalam pengobatan Cina dikatakan bahwa wasir itu juga bisa disebabkan karena unsur pada ginjal yang dingin. Nah, unsur ginjal yang dingin ini biasa dicirikan wasir itu keluar karena buang airnya itu cair. Jadi sering diare. Nah, kalau itu perlakuannya beda. Nah, kalau tadi yang pertama, kalau kurang serat itu, maka sebaiknya harus dikembalikan lagi, kita banyak makan sayur, makan buah, ya supaya tidak sempat feses kita keras, ya maka harus banyak serat. Nah, jadi intinya adalah harus keseimbangan antara serat dan protein-protein yang lainnya. Nah, yang kedua, kalau misalnya penyebabnya itu disebabkan oleh ginjal yang dingin, maka itu butuh pemanas. Dalam artian pemanas di sini butuh air yang cukup. Yang kedua, berjemur ya di pagi hari, manasin masalah ginjal. Nah, terkait dengan pertanyaan tadi, adakah ya kalau yang lalu kita bahas tentang herbal wahyu, nah kali ini kita akan bahas tentang kearifan lokal. Ada tidak kearifan lokal yang bagus buat wasir? Ada. Nah, bahkan peneliti Indonesia ini banyak dari universitas di Fakultas Kedokteran di UI, di Unibrau. Nah, itu sepakat. Ya, mereka sepakat mengangkat bahwa ya dari kitab dulu, dari salah satu kitab tradisional kita, nah itu telah mengangkat wasir itu salah satunya adalah daun ungu. Nah, mungkin para jamaah sering melihat daun ya yang warnanya ungu ya, atau bisa dikenal dengan daun ungu. Ya, daun ungu ini sangat efektif ya untuk digunakan obat wasir atau pencegah wasir. Nah, bagaimana caranya? Nah, kalau dalam pengujian, nah itu dikatakan bahwa ambil 9 sampai 10 gram daun ungu ya, dimasak dengan air ya, air sekitar 600 gram atau mili, 600 mili ya, 600 mili dimasak sampai menjadi 1 gelas dengan api yang kecil. Ya, dengan api yang kecil itu nanti diminumkan sehari 1 kali. Ya, sehari 1 kali. Nah, nanti akan memunculkan efek. Nah, salah satunya efeknya setelah 3-4 hari biasanya terasa nyeri di daerah wasirnya untuk awal, atau bahkan terjadi pendarahan ringan. Nah, itu nggak ada masalah. Nanti pada saat terjadi pendarahan ringan, nah bisa kita tambah dengan PCO sebagai obat olesnya, atau madu, atau kembali lagi kepada kearifan lokal yang lalu, yaitu pakai habatus sauda. Ya, jadi ini daun ungu ini sangat menarik. Sama salah satunya lagi adalah putri malu. Nah, putri malu juga bisa menjadi obat wasir. Nah, caranya itu misalnya kita ambil tunas-tunas mudanya putri malu sebanyak 7 tunas, ya kita ambil. Nah, itu kita 2 gelas air menjadi 1 gelas air. Nah, itu bisa dikonsumsi. Bisa menggunakan gula aren atau madu supaya ada rasa yang enak. Itu insya Allah. Nah, terkait resep yang sebelumnya Ustadz, terapi menggunakan minyak habatus sauda. Iya. Nah, itu banyak keluhan yang muncul, ternyata setelah beberapa hari itu gatalnya luar biasa Ustadz. Itu bagaimana Ustadz? Betul, karena biasanya habatus sauda ini kan memiliki antibakteri ya, atau antimikroba. Jadi memang dia itu efektif untuk membunuh mikroba yang ada di sekitar anus kita. Nah, yang menjadi masalah, kebersihan kita itu kurang. Ya, biasa kita misalnya sering pakai bagian dalam ya itu lembab segala macam, sampai rumah kita tidak mencuci dengan sabun segala macam. Nah, akhirnya mikroba itu banyak. Maka dengan adanya habatus sauda maka akan muncul efek-efek seperti itu efek yang biasa. Nah, tapi yang perlu di sini adalah keistiqomahan ya, bahwa wasir itu kan penyakit yang bukan dadakan. Nah, begitu juga pengangkatan proses wasir itu juga butuh waktu. Jadi artinya kita harus istiqomah insya Allah.
Tapi untuk mengatasi gatal itu ada cara nggak Ustaz? Karena emang curhatan dari jemaah-jemaah dan pasien kita emang gatalnya luar biasa sampai ada yang menyerah Ustaz untuk terapinya. Jadi kalau misalnya itu bisa diganti dengan PCO, minyak kelapa. Nah, minyak kelapa ini dia tidak memiliki antimikroba tinggi. Nah, biasanya dia lebih nyaman dan lebih soft untuk sebagai obat olesnya. Dan mungkin ada tambahan dari pola makan sendiri Ustaz, karena ada juga yang melakukan terapi habatus sauda tapi pola makannya belum dibenahi. Nah ini biasanya tentang pola makan ini memang kesalahan kita itu kita terapi habatus sauda tapi pola makan masih buruk. Ya dalam artian berharap dengan habatus sauda itu sudah tuntas semuanya, tidak, tapi tetap dijaga. Misalnya kurangi makan pedas. Ya tadi kembali lagi serat harus dijaga. Ya buah-buahan harus banyak. Nah ini tetap harus dijaga. Nah yang bagus lagi ya puasa. Ya puasa ini untuk menjaga, nah supaya apa? Bisa diatasi. Jadi pada saat sahur dan bukanya ini coba diperbanyak makan sayur dan buah. Nah sayur dan buah ini akan membantu proses di mana feses kita itu tidak keras. Nah efeknya ya insya Allah akan bisa teratasi wasir itu sendiri. Ya jadi jangan hanya mengandalkan habatus sauda, nanti jangan hanya sekedar mengandalkan daun ungu, jangan mengandalkan hanya sekedar madu atau sayur-sayuran saja. Nah tapi kita pola hidup kita tidak terjaga. Jadi tetap harus dijaga itu insya Allah. Masya Allah. Nah kalau dari pola pikir sendiri dan stres itu ada efek nggak Ustaz? Ya jadi stres, ya pola hidup, pola pikir ini juga ada efek tertinggi dalam penderita wasir. Nah salah satunya adalah tingkat stres tinggi. Nah tingkat stres tinggi ini juga bisa menjadikan penyebab. Nah salah satunya apa? Nah kita jadi malas makan. Nah, akhirnya kita juga atau telat makan. Ini juga berefek. Ya, dan itu juga posisi banyak duduk, ya aktivitas ini pola hidup yang salah. Nah ini juga bisa terefek. Jadi sebenarnya wasir ini banyak sekali penyebab-penyebabnya. Jadi terkadang itu apa kaitannya stres dengan wasir? Nah karena apa? Dengan terjadinya stres itu otomatis GERD kita, asam lambung kita akan tinggi, maka tingkat keasaman itu akan muncul. Nah kita juga jadi malas makan. Nah ketika malas makan, kalau bahasa orang awamnya itu adalah panas dalam. Nah panas dalam ini menyebabkan kita ini sulit untuk keluar feses, keluar atau buang air besarnya akan sulit. Nah efek dari situ juga bisa menyebabkan terjadinya wasir. Ya jadi tetap pola hidup, pola makan, ya tingkat stres tinggi ini mempengaruhi. Karena memang ini diangkat dalam kitab Tibun Nabawi bahwa sumber permasalahan terbesar adalah kembali tentang pola hidup kalian, pola makan kalian. Itu yang menjadi masalah besar. Masya Allah. Nah, sebagai motivasi untuk saudara-saudara kita Ustaz, kan banyak yang menderita wasir yang sudah stadium 3, stadium 4. Itu apakah masih bisa disembuhkan tanpa operasi Ustaz? Ya, bismillah. Jadi prinsip dalam kajian Tibun Nabawi, ya yang pertama adalah semua penyakit itu ada obat. Ini harus kembali tentang bab iman. Ya, bahwa tidak ada penyakit yang tidak Allah sembuhkan. Semua Allah akan sembuhkan. Tinggal masalah prosesnya. Ya, kalau sahabat Nabi aja pernah mengeluh kepada Rasulullah, ya, ketika itu lambungnya sakit, lalu Nabi mengatakan minum madu, dan balik lagi mengatakan minum madu, sakit lagi, datang lagi mengatakan minum madu. Nah, ini sosok seorang sahabat dengan Nabi langsung. Nah, artinya dalam bab tentang pengobatan ini itu butuh mengembalikan kepada hukum tentang asalnya, yaitu tentang iman kita kepada Allah. Ya, jadi nah untuk kita ya yang terkena wasir ya harus sabar dan terus untuk menterapi dirinya sendiri. Karena tadi kalau kita melihat bahwa wasir itu bukan penyakit dadakan. Ya, bukan penyakit dadakan yang dikeluarkan gitu makan langsung masalah wasir. Tapi ini dari awal, panjang waktunya. Ya, jadi perlu sabar. Nah, sehingga kita menjadi satu pemahaman berarti bagian. Nah, terus bagaimana menghilangkan sakitnya? Ya, menghilangkan sakitnya yang pertama kembalikan lagi, ya kembali lagi tentang bab iman. Ya, kita bayangkan ya bahwa rasa sakit ini bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Ya, udah gitu coba memang madu ini bisa menghilangkan rasa nyeri. Jadi coba minum madu ya yang memiliki karakter asam. Ya, salah satunya adalah madu randu. Nah, coba diminum tanpa air, misalnya berapa kali? Nah, sehari bisa 3 kali atau 4 kali 1 sendok makan. Ya, setiap sebelum makan untuk mendinginkan supaya nanti rasa nyerinya hilang. Nah, udah itu sekali-sekali bikin tadi diperban dengan minyak habat, bisa juga nanti waktu pas pagi ya hanya dikompres dengan madu sedikit, dibiarkan beberapa menit, setelah itu dicuci. Nah, itu supaya bisa menghilangin peradangan. Karena sakit itu biasa muncul dari peradangan yang hebat. Allah a'lam bishawab. Masya Allah. Berarti banyak sekali solusi yang bisa dilakukan ya Ustaz? Ya, tetap solusi itu Islam itu karena penuh solusi. Nah, tinggal permasalahannya kita mau belajar atau tidak. Dan Islam itu memberikan sesuatu itu dengan pembelajaran yang panjang. Nah, pembelajaran yang panjang itu tidak bisa didapatin hanya dadakan.
Ya, memang ada sebagian orang sembuh dengan nasihat, sebagian orang sembuh dengan herbal, sebagian orang sembuh dengan Al-Qur'an, ya, sebagian orang sembuh ya dengan tindakan-tindakan. Tapi yang pasti ya, yang dinilai oleh Allah itu maksimal ikhtiar kita dan kita tidak menyimpang dari hukum-hukum syar'i. Ya, sehat di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah itu jauh lebih baik, karena nanti kesembuhan itu kita dapat ganda. Di dunia Allah berikan kesembuhan, dan di akhirat kita panen pahala. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, luar biasa hikmah yang kita dapatkan dari penyakit ya Ustaz. Iya, insya Allah, insya Allah. Insya Allah, semoga bermanfaat bagi saudara-saudara kita, ya, amin, terutama yang menyaksikan video-video Sehat Nabawi Ustaz, dan kita doakan semoga Allah berikan mereka kesembuhan ya Allah. Amin, insya Allah. Terima kasih banyak Ustaz. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sehat Nabawi, ayo klik dulu tombol subscribe dan icon lonceng di pojok kanan atas untuk mendapatkan notifikasi video baru di channel Sehat Nabawi.